Di bawah sengatan matahari Medan yang tanpa ampun, pasar Petisah yang riuh mendadak menjadi arena perlawanan sunyi. Kartika, seorang siswi SMA dengan seragam putih abu-abu yang sedikit lusuh, bangkit melawan pungutan liar kejam dari seorang polisi bernama Bahar Situmorang. Namun, di balik ketegasan gadis itu, tersimpan sebuah konspirasi gelap bernilai ratusan miliar rupiah yang dikendalikan oleh sosok misterius yang hanya dikenal sebagai Tuan T. Matahari siang itu menumpahkan cahaya teriknya ke setiap sudut pasar Petisah, membuat bayangan para pedagang dan pembeli jatuh dengan tegas di jalan setapak yang dipenuhi warna-warni sayur mayur dan aroma khas yang menusuk hidung. Bau cabai giling, andaliman yang pedas getir, dan tanah basah berpadu dengan suara tawa parau para penjual yang memanggil pelanggan setia dengan logat Medan yang kental. Di tengah keramaian yang seolah menjadi denyut nadi kota itu, lapak Ibu Dahlia berdiri teguh, walau tak lebih dari sebuah meja kayu sederhana. Meja itu penuh dengan tumpukan sawi hijau segar, tomat ranum yang kemerahan, dan cabai merah menyala yang disusun rapi seolah tak ingin kalah oleh hiruk-pikuk di sekelilingnya. Kehadiran Ibu Dahlia, dengan blus krem pudar dan kain batik coklat tua yang melilit pinggangnya, selalu menjadi pemandangan akrab bagi para pembeli tetap yang setiap hari datang menawar dengan ramah. Wajahnya yang mulai dihiasi garis-garis kelelahan selalu menyiratkan kehangatan, sebuah potret ketabahan seorang ibu tunggal yang berjuang demi masa depan putrinya. Tak jauh dari sana, suara langkah tergesa terdengar mendekat, membelah kerumunan. Kartika, putri sematawayang Ibu Dahlia, muncul dari arah gerbang pasar. Seragam SMA putih abu-abu yang ia kenakan masih rapi meskipun peluh menempel di pelipisnya, bukti ia baru saja menempuh perjalanan dari sekolah di bawah panas yang menyengat. Rambut hitam legamnya dikuncir ekor kuda ke belakang, memberikan kesan tegas dan lebih dewasa dari usianya. Tanpa menunda waktu, ia langsung menaruh tas sekolah hitamnya di pojok lapak dan mengenakan celemek kain sederhana yang sudah disiapkan ibunya. Dengan gerakan cekatan yang sudah menjadi kebiasaan, ia merapikan ikatan sayur kangkung, menimbang cabai rawit dengan timbangan tua, dan melayani pembeli yang sabar menunggu. Kehadirannya selalu menambah semangat bagi ibunya, seakan pasar yang panas dan penuh sesak itu menjadi sedikit lebih ringan untuk dijalani. Di tengah riuh rendah dan seruan pedagang lain, kedekatan Kartika dan Ibu Dahlia menjadi pemandangan yang menghangatkan hati. Setiap gerakan mereka seirama, sebuah tarian kerjasama yang tak terucap. Ibu Dahlia menyebutkan harga dengan suara lantang, sementara Kartika menyiapkan kantong belanja dengan lincah. Pembeli yang mengenal mereka sering melempar pujian, kagum pada anak muda yang tak segan membantu orang tuanya meski baru pulang sekolah. Rutinitas yang berjalan nyaris tanpa jeda ini telah menjadi denyut kehidupan yang mereka pegang teguh, sebuah irama sederhana namun penuh makna yang menguatkan ikatan keluarga sekaligus menghidupi hari-hari mereka. Namun, di balik pemandangan harmonis itu, tak seorang pun menduga bahwa siang yang tampak biasa ini akan menjadi titik awal dari badai yang mengguncang. Keramaian pasar yang biasanya menenangkan mendadak menyimpan getar samar, seolah udara membawa pesan tak terlihat. Sinar matahari yang memantul dari atap seng seakan memantulkan tanda peringatan yang tak terucap. Kartika, dengan tatapan tenang namun penuh kesiapan, tak menyadari bahwa langkah-langkahnya hari itu akan mengantar dirinya dan sang ibu pada peristiwa yang mengguncang tatanan hidup mereka. Di balik aroma sayur segar dan riuh suara tawar-menawar, sebuah cerita yang akan menyingkap kekuatan, keberanian, dan keadilan perlahan mulai ditulis tanpa mereka sadari. Cahaya matahari yang menembus celah-celah atap seng pasar menyorot sosok tinggi besar yang melangkah mantap di antara kerumunan. Sepatu bot hitamnya yang mengilap mengeluarkan bunyi berat setiap kali menghantam lantai beton yang lembab. Seragam coklat tua yang ketat menonjolkan dada bidang dan lengan berototnya, menegaskan wibawa seorang aparat yang terbiasa memerintah. Dialah Bahar Situmorang, sebuah nama yang sudah lama menjadi bisik-bisik ketakutan para pedagang. Wajahnya yang kecoklatan semakin keras oleh garis rahang yang tegas,
sementara rambutnya yang sangat pendek mendekati botak berkilat tertimpa cahaya terik siang. Setiap langkahnya membuat suasana yang semula riuh mendadak teredam. Para pedagang menghentikan teriakan mereka, pembeli melangkah minggir, seolah seluruh pasar menahan napas. Di balik tubuhnya yang mengintimidasi, Bahar membawa reputasi yang tak kalah menakutkan. Para pedagang mengenalnya sebagai petugas yang rutin meminta uang keamanan, sebuah pungutan liar yang katanya untuk menjaga ketertiban, tetapi sesungguhnya hanyalah alat pemerasan terselubung. Biasanya ia datang dengan wajah datar dan tuntutan yang sudah menjadi kebiasaan, angka yang masih bisa ditoleransi meski dengan berat hati. Namun siang itu berbeda. Sorot matanya lebih tajam, rahangnya mengeras, dan gerakan tangannya yang sesekali mengepal menunjukkan ketidaksabaran. Seolah ada beban besar yang mendorongnya untuk bertindak lebih kejam dari biasanya, seakan ia sedang dikejar oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Orang-orang yang berada di jalurnya spontan menyingkir, menyisakan lorong kosong yang memantulkan ketegangan. Tanpa basa-basi, Bahar berhenti tepat di depan lapak Ibu Dahlia. Tatapannya menusuk, seperti hendak menembus keberanian siapapun yang berani menantang. Dengan suara berat yang menggetarkan udara, ia menuntut 3 kali lipat dari tarif biasa. Angka yang disebutkannya begitu besar, seolah hukum pasar dan nalar dagang tak berarti di hadapannya. Ibu Dahlia, yang tengah menata sawi, seketika mematung. Keringat dingin menetes di pelipisnya, bukan karena panas matahari, melainkan karena permintaan yang di luar dugaan. Hasil penjualan hari itu bahkan tak cukup untuk menutupi separuh dari angka yang disebutkan. Suara para pembeli yang tadi riuh kini berubah menjadi bisik-bisik khawatir, menambah beban ketakutan yang menggantung di udara. Bahar berdiri tegak, kedua tangannya terlipat di depan dada, seolah menantang siapapun yang mencoba membantah. Tatapan matanya memantulkan keyakinan bahwa tak ada yang bisa melawannya. Tak ada hukum yang mampu menjeratnya. Setiap kata yang meluncur dari mulutnya terdengar seperti perintah yang harus dipatuhi, bukan tawaran yang bisa dinegosiasikan. Di hadapan kekuatan fisik dan aura dominasi yang begitu pekat, Ibu Dahlia hanya bisa terdiam, jantungnya berdegup kencang, sementara bayangan ancaman semakin menebal. Hari yang awalnya penuh kesibukan dan semangat kini berubah menjadi awal dari sebuah tekanan yang tak hanya menguji keberanian, tetapi juga akan menyingkap konspirasi gelap yang jauh lebih dalam. Suasana pasar yang semula penuh hiruk-pikuk mendadak terdiam ketika nada suara Bahar meninggi seperti gelegar guntur di siang bolong. Ibu Dahlia, yang baru saja mencoba menjelaskan kondisi keuangannya dengan suara pelan dan memohon, langsung terhenti oleh sorot matanya yang menyala penuh amarah. Dengan langkah lebar dan gerakan cepat, Bahar menghampiri meja kayu yang penuh tumpukan sayuran segar. Tanpa memberi jeda sedikit pun, ia mengayunkan kakinya yang terbungkus sepatu bot hitam mengkilap, menendang lapak sayur itu dengan kekuatan penuh. Suara kayu berderak pecah, disertai bunyi sayuran jatuh, menimbulkan dentuman yang menggema ke seluruh sudut pasar. Sayur mayur yang tertata rapi seketika berhamburan. Ikatan kangkung terlempar jauh ke jalanan basah, cabai merah berguling liar bercampur dengan tanah becek, dan tomat ranum pecah berantakan, mengeluarkan aroma tajam yang memukul hidung. Pembeli yang berada di sekitar lapak menjerit kaget. Beberapa mundur tergesa sambil menutupi mulut, sementara yang lain memeluk anak mereka dengan wajah panik. Suara tawa kecil dari 2 polisi yang berdiri di belakang Bahar terdengar seperti ejekan yang menambah perih suasana. Pasar yang biasanya dipenuhi teriakan harga dan canda tawar-menawar kini sunyi mencekam, seolah udara di sekitarnya ikut tertahan. Ibu Dahlia berdiri terpaku, kedua tangannya gemetar menahan emosi antara takut dan marah. Bibirnya bergetar, namun tak ada kata yang mampu keluar. Di hadapannya, Bahar menunduk sedikit, menatap tajam seperti singa yang siap menerkam. Dengan suara rendah namun penuh ancaman, ia berbisik pelan, namun terdengar jelas oleh semua orang di dekatnya.
besok saya kembali. Kalau uangnya tak ada, jangan harap bisa jualan di sini lagi. Setiap kata bagai paku yang menghujam ke hati, menegaskan bahwa ancaman itu bukan sekadar ucapan, tetapi perintah yang akan ditegakkan tanpa ampun. Setelah menuntaskan kalimatnya, Bahar berbalik perlahan, sebuah gerakan yang justru membuat ketegangan semakin terasa. Beberapa polisi lain yang menemaninya ikut tertawa samar, seolah perbuatan mereka hanyalah bagian dari rutinitas yang wajar. Langkah-langkah sepatu mereka yang berat meninggalkan dentuman yang menggema, sementara debu dan potongan sayur yang berserakan menjadi saksi bisu dari kesewenang-wenangan yang baru saja terjadi. Pasar yang biasanya menjadi pusat kehidupan kini membeku, menyimpan ketakutan yang menggantung, menandai awal dari pertarungan besar antara keberanian rakyat kecil dan kekuasaan yang menyalahgunakan wewenangnya. Sore itu, cahaya matahari yang mulai condong ke barat menembus celah-celah atap seng, menebarkan warna keemasan di sudut-sudut pasar yang mulai lengang. Kartika melangkah cepat di antara sisa keramaian, seragam putih abu-abunya masih rapi meski peluh menempel di pelipis. Ketika sampai di lapak, langkahnya terhenti mendadak. Di sana, Ibu Dahlia duduk lesu di bangku kayu kecil yang biasa menjadi tempat mereka menata hasil jualan. Wajah sang ibu tampak pucat, matanya sembab, dan bahunya turun menandakan beban yang begitu berat. Pemandangan itu memukul Kartika lebih keras daripada terik matahari siang yang sejak tadi memanggang pasar Petisah. Dengan langkah tergesa, Kartika mendekat dan meletakkan tas sekolahnya di lantai yang masih basah sisa siraman air pembersih. "Ibu, ada apa? Kenapa ibu terlihat seperti ini?" Suaranya terdengar cemas namun tegas. Ibu Dahlia menghela napas panjang, menahan air mata yang hampir pecah. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semua kejadian dari awal hingga akhir. Bagaimana Bahar Situmorang datang dengan langkah angkuh, menuntut 3 kali lipat uang keamanan, hingga puncaknya menendang lapak yang menjadi satu-satunya sumber penghidupan mereka. Setiap kata keluar pelan, seolah setiap detail adalah luka baru yang kembali terbuka. Kartika mendengarkan tanpa menyela, tetapi setiap kalimat yang diucapkan ibunya seperti api yang disiram minyak ke dalam dadanya. Gambar-gambar kekerasan itu terpatri jelas di benaknya, tendangan sepatu hitam Bahar yang menghancurkan sayur segar, tatapan mengancam yang menyudutkan ibunya, dan tawa samar para polisi yang berdiri di belakangnya. Rahangnya mengeras, napasnya semakin cepat. Hatinya mendidih, bukan hanya karena marah, tetapi juga karena rasa ketidakadilan yang begitu menyesakan. Dunia yang seharusnya melindungi orang seperti ibunya ternyata bisa begitu bengis. Aparat yang seharusnya menjaga malah menjadi pemangsa. Ia menggenggam erat tangan ibunya, menatap lekat mata yang masih basah itu. "Jangan takut, Bu. Kita tidak salah," ucapnya dengan nada tegas yang memotong udara sore. Dari tatapan matanya yang membara, lahir sebuah tekad yang tak bisa dihalangi. Kartika merasakan sesuatu yang berbeda mengalir dalam dirinya, sebuah kekuatan yang datang bukan dari amarah semata, tetapi dari keyakinan untuk melawan ketidakadilan. Di tengah pasar yang mulai sepi, dengan aroma sisa sayur dan tanah basah yang masih terasa, lahirlah tekad seorang anak muda yang siap menghadapi kekuasaan yang menindas, tak peduli seberapa besar risikonya. Matahari siang menancapkan panas yang menyengat ke setiap sudut pasar Petisah, memantulkan cahaya dari atap seng dan membuat udara bergetar oleh hawa terik. Suasana ramai seperti biasa, suara pedagang menawarkan dagangan, aroma cabai dan bawang, deru langkah pembeli yang silih berganti. Namun di lapak Ibu Dahlia, ada ketegangan yang tak terlihat. Sehari setelah insiden itu, mereka kembali berjualan dengan sisa sayur yang bisa diselamatkan. Kartika berdiri di sisi ibunya, masih mengenakan seragam putih abu-abu yang rapi. Celemek kain menutupi sebagian rok abu-abu lipitnya. Tatapannya lurus ke depan, wajahnya datar, tetapi sorot matanya menyala bagai bara.
Setiap pembeli yang lewat dapat merasakan bahwa lapak ini hari itu tidak sekadar menjual sayuran, ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk meletup. Dari kejauhan, suara langkah berat bercampur dengan dentuman sepatu bot mendekat. Bahar Situmorang muncul lagi. Tubuhnya yang kekar menutupi cahaya matahari dan menimbulkan bayangan besar di lorong pasar. Seragam polisi coklatnya masih terlipat rapi, tetapi wajahnya menunjukkan amarah yang tak disembunyikan. Beberapa pedagang yang mengenalnya spontan menyingkir, menyisakan ruang kosong seperti jalur kehormatan yang dipenuhi ketegangan. Suara riuh pasar meredup seketika. Obrolan berhenti, dan yang terdengar hanya suara detak jam dinding tua di salah satu kios yang seolah ikut menahan napas. Tanpa basa-basi, Bahar berhenti tepat di depan lapak Ibu Dahlia. Dengan nada berat yang memotong udara, ia menuntut uang yang kemarin, seolah kejadian sebelumnya tak meninggalkan rasa malu atau gentar. Tatapan matanya menantang, menunggu ketakutan yang biasa muncul. Namun, kali ini berbeda. Sebelum Ibu Dahlia sempat bergerak atau membuka mulut, Kartika maju setengah langkah. Tubuhnya tegak, dan tatapan matanya menembus tajam. Tak ada uang untuk Bapak, suaranya lantang dan jelas, membuat beberapa pedagang di sekitar spontan menoleh. Seharusnya Bapak melindungi kami, bukan menindas kami. Kalimat itu menggema, seakan setiap hurufnya menampar kesewenang-wenangan yang selama ini dibiarkan. Keheningan merayap cepat, beberapa detik terasa seperti menit yang panjang. Bahar terdiam sepersekian detik, kaget oleh keberanian seorang siswi SMA yang berdiri di hadapannya dengan seragam sekolah yang masih berbau kapur kelas. Wajahnya mengeras, rahangnya menegang, dan matanya menyipit. Seluruh tubuhnya menegang bagai kawat baja yang siap meledak. Sementara itu, Kartika tetap memandang lurus, tak bergeming sedikit pun. Angin panas yang menyapu pasar seolah membawa pesan diam, hari ini, kekuasaan yang biasa menindas akan mendapat jawaban. Semua orang yang menyaksikan bisa merasakan bahwa pertarungan kata dan keberanian baru saja dimulai, dan tak seorang pun tahu bagaimana akhirnya. Kalimat tegas yang baru saja meluncur dari bibir Kartika bagai percikan api yang menyambar bensin. Wajah Bahar langsung memerah, urat lehernya menegang, dan napasnya terdengar berat. Dalam sekejap, amarahnya meledak. Dengan gerakan secepat kilat, tangan kanan Bahar terangkat dan menampar wajah Kartika dengan keras. Suara tamparan itu pecah nyaring, menembus teriknya udara siang, menggema di antara kios sayur dan lorong sempit pasar. Seketika, obrolan para pedagang terputus. Hanya suara burung gereja yang kaget dan berterbangan dari atap seng yang terdengar. Semua mata terbelalak. Sebagian pembeli memekik, dan beberapa anak kecil menutup wajah mereka dengan kedua tangan. Kartika sempat terdorong setengah langkah, rambut hitamnya yang terikat kuncir berayun ke depan. Namun ia tak jatuh. Ia menunduk sejenak, menahan denyut perih di pipi kirinya yang kini memerah. Namun, ketenangan itu bukanlah tanda menyerah. Perlahan, ia mengangkat wajahnya kembali, menatap Bahar dengan sorot mata tajam yang memantulkan keberanian tak tergoyahkan. Tatapan itu begitu kuat hingga membuat beberapa orang di sekitar menelan ludah, merasakan hawa dingin yang berlawanan dengan panasnya siang. Dalam keheningan yang menegangkan itu, keberanian Kartika seolah memancar, menantang ketakutan yang selama ini menjerat warga pasar. Lalu, dengan gerakan yang mengejutkan semua orang, Kartika melompat ke depan dan menendang wajah Bahar dengan kekuatan penuh. Sepatu hitam sekolahnya menghantam rahang sang polisi dengan dentuman yang jelas terdengar, menggetarkan udara yang semula beku. Tubuh besar Bahar terhuyung ke belakang, tangannya terentang tak seimbang, sementara topi kecil yang menempel di pinggangnya terlepas dan jatuh di atas tumpukan sayur yang berserakan. Sorak kaget dan teriakan tak percaya pecah dari kerumunan. Beberapa pedagang yang biasanya diam kini tak bisa menahan ekspresi kagum bercampur lega.
Serangan balik itu bukan sekadar gerakan bela diri, itu adalah pernyataan lantang tentang keberanian rakyat kecil yang selama ini terinjak. Berdiri tegak dengan napas teratur, Kartika mengeraskan suaranya hingga menggema di seluruh pasar. Bahkan rakyat kecil pun bisa menggulingkan kekuasaan yang zalim. Kalimat itu melesat seperti panah yang menembus tembok ketakutan. Orang-orang yang semula hanya menonton kini berdiri lebih dekat. Beberapa mengangkat ponsel untuk merekam, dan sorot mata mereka berubah dari cemas menjadi penuh harapan. Bahar, yang terhuyung, masih mencoba menegakkan tubuhnya, tetapi wibawa yang biasanya menyelimuti langkahnya kini runtuh seketika. Di bawah terik matahari, di tengah tumpukan sayur yang berserakan, lahirlah sebuah momentum baru. Hari di mana keberanian seorang siswi SMA mengguncang fondasi kesewenang-wenangan yang selama ini dibiarkan. Sorakan kecil mulai bergema di sudut-sudut pasar yang semula sunyi, seperti gelombang keberanian yang baru saja lahir. Beberapa pedagang yang awalnya hanya menonton kini mengangkat ponsel mereka, merekam setiap detik momen yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi. Seorang siswi SMA dengan seragam putih abu-abu berdiri tegak setelah menendang balik seorang polisi kekar. Udara yang panas bercampur dengan aroma sayuran dan debu kini dipenuhi ketegangan yang bercampur rasa kagum. Pasar Petisah yang biasanya dipenuhi obrolan tawar-menawar berubah menjadi panggung perlawanan yang mengguncang. Di tengah sorakan itu, Bahar menahan amarah yang menggelegak. Wajahnya yang kecoklatan kini memerah padam, urat-urat di pelipisnya menonjol, dan bibirnya terkatup rapat menahan teriakan. Nyeri di rahang akibat tendangan Kartika terasa semakin menusuk, membuat kepalanya berdenyut hebat. Rasa malu bercampur sakit hati menyelimuti setiap gerakannya. Ia terbiasa dihormati, bahkan ditakuti, tetapi hari itu, di depan mata banyak orang, wibawanya runtuh. Matanya menyapu kerumunan, melihat ponsel-ponsel yang merekam, dan setiap kilatan kamera seperti pisau yang menambah luka harga dirinya. Pelan namun pasti, Bahar melangkah mundur. Sepatu bot hitamnya menimbulkan dentuman berat yang seolah menandai setiap detik kemarahan yang ditahan. Para pedagang spontan memberi ruang, sebagian menahan napas karena tahu bahaya belum benar-benar berlalu. Sebelum benar-benar meninggalkan lapak yang porak-poranda, ia menoleh kembali ke arah Kartika. Sorot matanya gelap, tajam seperti pisau yang siap menebas. Dengan suara rendah namun penuh racun, ia mengucapkan kalimat yang membuat udara di sekitar terasa kian menegang. Ini belum selesai. Kau akan menyesal. Kata-kata itu meluncur pelan, tetapi menghunjam dalam, seperti janji balas dendam yang sudah dipikirkan matang-matang. Keheningan pun turun sesaat setelah kalimat itu terucap. Bahkan angin yang tadi membawa debu seolah berhenti berhembus. Beberapa pedagang yang merekam menurunkan ponsel mereka dengan tangan gemetar, menyadari bahwa ancaman itu bukan sekadar gertakan. Kartika tetap berdiri tegak, menatap balik tanpa gentar, meski di balik sorot matanya terpantul kesadaran bahwa pertarungan baru saja dimulai. Bahar kemudian berbalik, punggung kekarnya bergerak kaku saat ia melangkah menjauh, diikuti beberapa anak buahnya yang menatap tajam ke arah kerumunan. Pasar Petisah kembali dipenuhi riuh, tetapi bukan riuh biasa, melainkan riuh yang menyimpan ketakutan dan keyakinan bahwa bayangan ancaman dari Bahar akan kembali kapan saja, membawa babak baru yang lebih gelap dari yang baru saja terjadi. Malam itu, suasana rumah kecil Ibu Dahlia terasa jauh berbeda dari biasanya. Lampu gantung di ruang tengah memancarkan cahaya kuning temaram yang hanya menambah kesan sunyi. Sisa aroma pasar, campuran cabai, bawang, dan tanah basah, masih menempel di pakaian mereka, tetapi kini tidak lagi membawa kesan nyaman. Ibu Dahlia duduk di kursi kayu dengan tatapan yang tak lepas dari jendela kecil, seolah menunggu sesuatu yang tidak pasti. "Apa kita harus pindah berjualan saja, Nak?" tanyanya lirih. Suaranya bergetar menahan cemas. Pertanyaan itu menggantung di udara,
lebih berat daripada asap dapur yang perlahan memudar. Kartika duduk tegak di samping ibunya. Seragam putih abu-abunya masih menempel di tubuh, tanda bahwa ia belum sempat berganti sejak pulang sekolah dan menghadapi Bahar. Rambutnya yang dikuncir ke belakang tampak sedikit kusut, tetapi sorot matanya tetap menyala. Dengan nada mantap, ia menggeleng pelan. "Bu, kita tidak salah." Lari bukan jawabannya. Kalimatnya tegas, mengandung keyakinan yang tak bisa dibantah. Di balik kata-kata itu, tersimpan tekad yang lahir dari rasa tanggung jawab dan keberanian yang kian mengeras. Malam semakin hening, hanya terdengar detak jam dinding dan suara jangkrik di luar rumah, seolah ikut mendengarkan percakapan penuh ketegangan itu. Namun, ketenangan malam di rumah sederhana itu bertolak belakang dengan apa yang sedang terjadi di sudut lain kota. Di sebuah kantor polisi yang bangunannya menjulang dengan dinding cat coklat tua, Bahar Situmorang duduk di ruangan tertutup bersama dua pria berseragam lain. Lampu neon putih di langit-langit memantulkan bayangan tajam di wajah mereka. Bahar menunduk, menyeka sudut bibirnya yang memar, sementara dua pria itu mendengarkan dengan wajah serius. Di antara percakapan yang terputus-putus, nama seseorang disebut hanya dengan inisial T. Tidak ada gelar, tidak ada nama lengkap. Hanya satu huruf yang diucapkan dengan nada penuh kehati-hatian, seakan menyebutnya saja sudah membawa risiko besar. Dialog singkat di ruang itu mengisyaratkan bahwa persoalan ini jauh lebih dalam daripada sekedar pungutan liar di pasar. Tuan T terdengar seperti sosok yang berkuasa, bayangan yang mengendalikan banyak tangan tanpa pernah muncul di permukaan. Bahar, yang siang tadi terlihat begitu garang, kini tampak seperti pion yang sedang melapor pada kekuatan yang lebih besar. Di luar ruangan, lorong kantor polisi sepi, hanya ada dengungan lampu neon dan langkah kaki petugas jaga yang jauh. Keheningan itu menyembunyikan bahaya yang lebih besar, menandakan awal dari konspirasi yang akan menyeret Kartika dan Ibu Dahlia ke pusaran permainan kekuasaan yang jauh di luar dugaan mereka. Sejak malam penuh ketegangan itu, Kartika mulai melangkah ke ranah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sepulang sekolah, masih mengenakan seragam putih abu-abunya yang kini terasa seperti baju perang, ia sengaja datang lebih awal ke pasar untuk mengumpulkan potongan-potongan cerita dari para pedagang lama yang dikenal bijak dan berhati-hati. Ia menatap mereka dengan sorot mata yang tajam namun penuh rasa hormat, mencoba memecahkan teka-teki yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di sudut lapak. Dengan kesabaran luar biasa, ia mendengarkan setiap desahan suara yang keluar pelan, seolah setiap kata yang terucap adalah rahasia negara yang tidak boleh sampai terdengar ke telinga yang salah. Dari perbincangan yang terpotong-potong, terkuaklah gambaran yang mengerikan. Bahar ternyata bukan pelaku tunggal. Ia hanyalah ujung tombak dari jaringan pungutan liar yang mengalir rapi seperti arus bawah tanah. Uang keamanan yang diperas setiap hari tidak berhenti di saku para polisi pasar, melainkan mengalir naik ke atasan yang tak pernah terlihat. Sosok yang mengatur arus uang itu hanya disebut dengan inisial singkat, T. Setiap kali huruf itu diucapkan, nada suara para pedagang menurun, seolah sekadar menyebutnya saja bisa mendatangkan malapetaka. Kartika merasakan bulu kuduknya meremang. Semakin dalam ia mendengar, semakin kabur pula sosok T ini. Ada yang bersumpah ia adalah pejabat tinggi kepolisian yang mampu mengatur mutasi dan menutup laporan seketika. Ada pula yang yakin ia adalah pengusaha hitam yang memonopoli distribusi sayur kota, menyalurkan keuntungan haram melalui jalur aparat agar bisnisnya aman. Beberapa desas-desus lain bahkan lebih mengerikan, menyebut bahwa T memiliki hubungan dengan tokoh politik yang duduk di kursi kekuasaan, membuatnya kebal dari hukum apapun. Semua spekulasi itu membentuk bayangan yang semakin pekat, seperti kabut tebal yang menutupi jalan di depan mata. Kartika menegakkan punggungnya, menatap sekeliling pasar yang ramai seakan mencari petunjuk di antara tumpukan sayur dan kerumunan pembeli.
ia merasakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya tengah bergerak di balik kehidupan sehari-hari yang tampak biasa. Nama T bukan sekadar huruf, itu adalah simbol dari kekuatan gelap yang menjerat kota. Setiap langkahnya kini bukan hanya untuk melindungi lapak ibunya, tetapi juga untuk membuka kedok jaringan yang selama ini menindas banyak orang. Tekadnya mengeras, dan di dalam hatinya lahir kesadaran baru, perjuangan ini tidak lagi sekadar melawan Bahar Situmorang, melainkan melawan bayangan raksasa yang mengendalikan ketidakadilan dari balik layar. Siang hari yang terik itu, ketika pasar mulai sedikit lengang setelah jam ramai pagi, Kartika kembali ke lapak ibunya dengan langkah yang tak pernah benar-benar tenang. Udara berbau rempah dan sayuran yang biasa menenangkan kini seolah hanya menambah berat pikirannya. Di antara lalu lalang pembeli yang menurun, seorang lelaki tua dengan janggut tipis memutih mendekat pelan. Dialah Pak Harun, pedagang rempah yang sudah lama dikenal sebagai sosok bijak dan berhati-hati. Dengan tatapan waspada, ia menoleh ke kanan dan kiri, seolah memastikan tidak ada yang memperhatikan, lalu menyelipkan sebuah flash disk kecil ke telapak tangan Kartika. "Ini mungkin penting," bisiknya, nyaris tak terdengar seperti angin yang hanya menyentuh telinga. Kartika terdiam sejenak, merasakan ketegangan aneh dari benda mungil di genggamannya. Tatapan Pak Harun penuh keseriusan, menandakan bahwa ini bukan sekadar barang hilang yang ditemukan di jalan. "Saya menemukannya terjatuh di dekat pos polisi pasar," lanjut Pak Harun dengan suara yang tetap rendah, matanya memandang jauh seolah menyimpan kekhawatiran yang dalam. Tanpa banyak kata, ia kemudian melangkah pergi, meninggalkan Kartika yang berdiri dengan dada berdegup kencang. Di sekitarnya, hiruk-pikuk pasar kembali berjalan normal, seakan tak terjadi apa-apa. Tetapi bagi Kartika, dunia seolah berubah. Begitu kesempatan tiba, Kartika pergi ke sebuah warnet kecil di gang sempit belakang pasar. Di dalam ruangan berpendingin udara yang berbau campuran debu dan kertas, ia duduk menatap layar komputer yang redup. Dengan tangan sedikit gemetar, ia memasukkan flash disk ke port USB. Sebuah file tunggal yang tersimpan di dalamnya menampilkan nama yang sederhana, hanya berupa tanggal dan jam. Ketika ia memutar file itu, rekaman suara mulai terdengar jelas. Detak jantung Kartika berpacu lebih cepat saat telinganya menangkap percakapan dua pria. Satu suara jelas milik Bahar, dan satu lagi lebih berat dan tenang, dipanggil komisaris. Dalam rekaman itu, mereka membicarakan rencana penarikan dana besar-besaran dari pedagang pasar. Alasan yang mereka sebut adalah untuk mendukung proyek pembangunan yang belum jelas bentuknya. Kata-kata, proyek besar, dan pengamanan dari atas berulang-ulang terdengar, memberi kesan bahwa ini bukan pungutan liar biasa, melainkan bagian dari rencana sistematis untuk menguras kekayaan pasar. Kartika menatap layar dengan tatapan tajam, merasa seolah pintu ke dunia yang lebih gelap baru saja terbuka di hadapannya. Bukti itu tidak hanya menguatkan dugaan bahwa Bahar hanyalah pion, tetapi juga mengonfirmasi keberadaan Komisaris T sebagai dalang besar. Di ruang warnet yang sunyi itu, tekad Kartika mengeras. Ia tahu, kini bukan hanya ibunya yang harus ia lindungi, melainkan seluruh pasar yang menjadi sumber penghidupan banyak keluarga. Langit siang yang biru terang mulai memutih oleh terik matahari ketika Kartika menapaki jalan pulang seusai sekolah. Seragam putih abu-abunya masih rapi, hanya sedikit kusut di bagian lengan akibat aktivitas seharian. Namun, langkahnya yang biasanya ringan terasa berat oleh firasat tak enak yang tiba-tiba merayap di punggungnya. Suara langkah motor yang mendekat pelan di belakangnya terdengar berulang-ulang, tidak seperti kebiasaan lalu lintas gang itu. Kartika menoleh sekilas dan mendapati dua pria berjaket hitam dengan helm tertutup kaca gelap, menjaga jarak namun jelas mengikuti setiap geraknya. Udara yang panas mendadak terasa menyesakan, seperti menandakan bahaya yang kian dekat. Kartika mempercepat langkahnya, menyusuri gang sempit yang hanya muat untuk satu sepeda motor,
berharap bisa memotong jalan ke keramaian pasar. Namun, suara mesin motor itu ikut mempercepat iramanya, seperti bayangan yang tak mau hilang. Detak jantungnya berpacu, setiap sudut gang yang sepi terasa seperti jebakan. Di sebuah tikungan yang lebih sempit, motor itu mendadak mendekat. Satu dari pengendara menurunkan kaki dan berusaha meraih tas yang tergantung di bahu Kartika. Niat mereka jelas, mengambil flash disk yang ia simpan di dalam tasnya. Sekejap, dunia seolah melambat, memberi ruang bagi insting bela diri yang terlatih untuk mengambil alih. Dengan gerakan yang nyaris spontan, Kartika mengayunkan kakinya dan menendang bagian depan sepeda motor dengan kekuatan penuh. Dentuman logam menghantam dinding gang yang lembab, membuat kendaraan itu oleng dan hampir terjatuh. Kedua pria itu kehilangan keseimbangan sesaat, memberikan celah yang sangat dibutuhkan Kartika. Tanpa menunggu reaksi lebih lama, ia berlari secepat mungkin. Napasnya memburu seiring langkah yang menghantam paving basah, gang sempit yang biasanya menjadi jalur singkat kini terasa seperti arena pertarungan hidup mati dengan dinding tembok bata yang memantulkan gema langkahnya. Ketika hampir mencapai ujung gang yang terhubung dengan pasar besar, beberapa pedagang yang mengenalnya segera bergerak cepat. Mereka menutup jalan sempit itu dengan gerobak dan karung sayur, menciptakan penghalang darurat yang menghalangi pengejaran. Kartika berhasil menyelinap ke keramaian, menyatu dengan hiruk-pikuk pembeli dan suara teriakan harga. Dari balik bahu orang-orang yang menolongnya, ia sempat menoleh dan melihat para pengejarnya memutar balik dengan gerakan kasar, lalu menghilang di balik tikungan. Meskipun berhasil lolos, jantung Kartika tak kunjung tenang. Ia tahu betul bahwa ini bukan kebetulan. Mata-mata Tuan T sudah mengawasinya, dan pengejaran hari itu hanyalah peringatan awal dari ancaman yang jauh lebih besar yang sedang menunggu di balik bayangan kekuasaan gelap. Malam itu, rumah sederhana Ibu Dahlia berubah menjadi pusat rapat darurat yang syarat ketegangan. Lampu bohlam kuning di ruang tengah memancarkan cahaya lembut, namun hawa di dalamnya jauh dari tenang. Kartika duduk di kursi kayu dengan seragam putih abu-abunya yang masih melekat, tanda bahwa ia tidak punya waktu untuk berganti setelah kejadian pengejaran sore tadi. Di hadapannya, Ibu Dahlia menatap penuh kecemasan, sementara beberapa pedagang kepercayaan, Pak Harun, Ibu Fatimah, dan dua pedagang sayur lainnya, duduk melingkar. Wajah mereka mencerminkan lelah sekaligus tekad yang membara. Di meja kayu di tengah, tumpukan kertas dan catatan kecil tergeletak sebagai bukti awal dari pungutan liar yang selama ini mereka alami. Kartika membuka percakapan dengan suara tegas yang memotong keheningan. Ia menjelaskan betapa pentingnya mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan, catatan jumlah uang yang diperas, foto-foto barang dagangan yang dihancurkan, hingga rekaman suara yang sudah ia simpan di flash disk dari Pak Harun. Setiap kata diucapkan dengan keyakinan, meski ia sadar risiko yang akan datang sangat besar. Kita tidak bisa lagi hanya diam. Kita harus menunjukkan pada dunia luar bahwa apa yang terjadi di pasar ini bukan masalah kecil, tetapi kejahatan yang terorganisir, ucapnya, menatap satu persatu wajah yang mendengarkan. Mereka sepakat bahwa laporan ke polisi bukanlah pilihan aman. Semua yang hadir tahu bahwa kepolisian setempat sendiri sudah terlibat dalam jaringan pungli yang dikendalikan oleh Tuan T. Alih-alih melapor secara formal, Kartika mengusulkan untuk mendorong media independen dan bekerja sama dengan LSM anti korupsi. Ibu Fatimah, yang punya kenalan di sebuah radio komunitas, mengangguk mantap, sementara Pak Harun menepuk meja kecil, menyetujui ide itu. Mereka merencanakan cara merekam testimoni korban pungli dan menyalurkan bukti ke wartawan yang bisa dipercaya tanpa menyingkap identitas mereka terlalu cepat. Di sudut ruangan, Ibu Dahlia menatap putrinya dengan campuran bangga dan takut. Bangga pada keberanian Kartika, tetapi khawatir pada besarnya bahaya yang menanti. Namun, Kartika tahu langkah ini ibarat menyalakan api di tumpukan kertas kering. Sekali percikan keluar,
tidak ada yang bisa menebak seberapa jauh kobaran itu akan menyebar. Ia memandang jendela kecil yang menghadap ke jalan gelap, mendengarkan suara jangkrik dan deru sepeda motor yang lewat di kejauhan. Kalau kita diam, mereka menang. Kalau kita melawan, kita punya kesempatan menyelamatkan pasar ini, katanya mantap. Suaranya menggema di ruangan kecil itu. Di bawah cahaya lampu yang bergetar halus, kesepakatan lahir. Mereka tidak akan menyerah, meskipun jalan di depan penuh ancaman dan bayangan gelap yang mengintai. Minggu berikutnya, pasar Petisah yang biasanya hanya menjadi pusat jual beli tiba-tiba menjadi bahan perbincangan seantero negeri. Video rekaman Kartika menendang Bahar menyebar cepat di media sosial, ditonton ribuan orang hanya dalam hitungan jam. Dari gawai ke gawai, dari warung kopi ke kantor pemerintahan, semua orang membicarakan keberanian seorang siswi SMA dengan seragam putih abu-abu yang menantang seorang polisi berbadan kekar. Tagar keadilan untuk pedagang pasar bermunculan, mengisi lini massa dengan dukungan yang deras. Sorotan publik yang begitu besar memaksa aparat bergerak. Bahar Situmorang pun dipanggil untuk diperiksa internal, sebuah langkah yang seolah menegaskan bahwa hukum akhirnya berdiri di pihak rakyat kecil. Berita tentang pencopotan sementara Bahar memantik gelombang sorak dan kelegaan. Para pedagang yang selama ini diam merasa napas mereka sedikit lebih lega. Beberapa bahkan merayakannya dengan menyalakan kembang api kecil di sudut pasar, seolah tirani telah runtuh. Di warung kopi dekat pintu masuk pasar, obrolan para pembeli dipenuhi pujian untuk Kartika dan Ibu Dahlia. Mereka yakin inilah tanda bahwa keadilan masih mungkin ditegakkan, bahwa keberanian seorang rakyat kecil mampu mengubah arah kekuasaan. Suasana yang sempat mencekam kini terasa lebih ringan, meski hanya di permukaan. Namun, di tengah riuh kemenangan itu, Kartika justru merasakan keganjilan yang menusuk nurani. Semua terasa terlalu cepat. Pemanggilan, pemeriksaan, dan keputusan pencopotan sementara semuanya selesai hanya dalam hitungan hari. Tidak ada proses panjang, tidak ada laporan mendalam yang biasanya menyertai kasus besar. Yang lebih aneh, setelah berita itu meledak, semua mendadak sepi. Tidak ada wartawan yang datang menindaklanjuti, tidak ada diskusi lanjutan di televisi, seolah topik panas itu sengaja diredam oleh tangan tak terlihat. Kartika menatap layar ponselnya yang penuh notifikasi dukungan, tetapi hatinya justru diliputi kecemasan yang sulit dijelaskan. Dalam keheningan yang mencurigakan itu, bayangan Tuan T semakin terasa menekan. Sosok tak bernama yang selama ini hanya muncul dalam bisik-bisik seolah sedang menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Kartika memandang langit senja dari jendela kamarnya, merasakan hawa aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ia tahu pertarungan belum selesai. Bahar hanyalah permukaan dari lautan masalah yang jauh lebih dalam. Kemenangan yang dirayakan banyak orang mungkin hanyalah jebakan yang disiapkan dengan cermat, sebuah taktik untuk membuat semua pihak lengah sebelum gelombang yang lebih besar datang menghantam. Dengan rahang mengeras, Kartika meneguhkan tekadnya. Ia tidak akan tertipu oleh ketenangan palsu ini. Siang yang biasanya menjadi waktu tersibuk di pasar itu mendadak berubah menjadi panggung kekacauan yang menyesakkan. Matahari memantulkan panas dari atap seng, membuat udara bergetar. Namun hiruk-pikuk belanja terhenti ketika sirene mobil polisi meraung, memecah suasana. Dari arah jalan utama, beberapa kendaraan berlogo kepolisian melaju kencang, menimbulkan debu yang menutup pandangan. Kartika, yang baru saja menata tumpukan cabai bersama ibunya, sontak berdiri kaku, jantungnya berdetak keras. Semua tatapan pedagang dan pembeli beralih ke rombongan aparat bersenjata lengkap yang turun dengan langkah tegas dan penuh wibawa, membawa map tebal dan kertas resmi di tangan. Bukan Bahar yang memimpin barisan itu. Di depan, seorang perwira berpangkat tinggi dengan wajah kaku dan nada suara dingin langsung mengumumkan perintah penggeledahan resmi. Tanpa banyak bicara,
ia menyebut nama Ibu Dahlia dengan lantang, menuduhnya terlibat perdagangan sayur ilegal dan pemalsuan izin distribusi. Kata-kata itu menggema di seluruh sudut pasar, membuat banyak orang menahan napas dan berbisik panik. Beberapa aparat lain bergerak cepat, memasang garis segel kuning di sekeliling lapak yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga Kartika. Dalam hitungan menit, meja kayu yang penuh sayur segar berubah menjadi zona terlarang yang dijaga ketat. Kartika merasakan darahnya mendidih. Ia segera berdiri di hadapan petugas, matanya menatap tajam. Ini tidak benar. Ibu saya tidak pernah melakukan itu, suaranya bergetar namun tegas. Namun, para aparat tetap bekerja tanpa menoleh, seolah semua sudah diatur sebelumnya. Dari sudut pandang Kartika yang tajam, pola jebakan itu terlihat jelas. Bukti yang mereka bawa tampak terlalu rapi, tuduhan disusun seakan tak terbantahkan, dan waktu kedatangan pasukan terasa terlalu tepat untuk dianggap kebetulan. Dalam sekejap, ia mengerti, Tuan T telah memutar balik opini, mengubah mereka dari korban menjadi tersangka di mata hukum dan publik. Ketegangan semakin memuncak ketika kamera media tiba-tiba muncul dari berbagai arah. Wartawan dengan rompi bertuliskan, "Pers," mengangkat kamera dan mikrofon, seolah sudah menunggu skenario ini sejak lama. Kilatan lampu kamera menambah suasana mencekam, sementara pertanyaan-pertanyaan tajam meluncur seperti peluru. Apakah benar Bu Dahlia terlibat distribusi ilegal? Apakah ada jaringan kriminal di balik lapak sayur ini? Kartika memandang ke arah lensa-lensa itu, menyadari bahwa medan perang kini bukan hanya pasar, tetapi ruang opini publik. Dengan rahang mengeras dan napas tertahan, ia menyadari bahwa serangan balasan yang selama ini ia khawatirkan telah tiba. Bukan sekadar serangan fisik, melainkan perang citra yang dirancang oleh Tuan T dengan sangat cermat. Kilatan kamera masih menyilaukan ketika Kartika maju selangkah, siap menjawab pertanyaan wartawan yang menghujaninya seperti hujan peluru. Namun, sebelum sepatah kata pun keluar, seorang pria berkacamata hitam muncul dari kerumunan. Gerakannya tenang, langkahnya mantap, seolah kemunculannya sudah diatur dalam skenario besar yang tak seorang pun paham. Tanpa sepatah kata, ia menyerahkan amplop kecil berwarna coklat tua ke tangan Kartika. Sentuhan amplop yang kaku itu terasa aneh, dingin, seakan membawa beban rahasia yang jauh lebih berat daripada bentuknya. Lensa kamera pun serentak beralih, merekam setiap detik adegan yang semakin menegangkan. Dengan napas tertahan, Kartika membuka amplop itu di tengah sorotan lampu kamera dan tatapan puluhan pasang mata. Di dalamnya hanya ada secari kertas putih dengan tulisan tebal dan rapi, "Kau sudah menyentuh proyek pasar baru City senilai 500 miliar. Bahar hanya pion. Kita akan bertemu. T." Tulisan itu seolah menancap di benaknya, menyampaikan pesan yang lebih menggetarkan daripada ancaman fisik apapun. Proyek bernilai ratusan miliar itu menjelaskan segalanya, penggusuran pedagang, pungutan liar, dan skema penggelapan dana yang melibatkan aparat. Namun, satu hal yang paling mencengangkan adalah kalimat terakhir, "Kita akan bertemu." Sebuah janji pertemuan yang tak hanya mengandung ancaman, tetapi juga undangan ke medan permainan yang jauh lebih besar. Kartika memandang sekeliling, berusaha mencari petunjuk di tengah kebingungan. Di kejauhan, matanya menangkap siluet Bahar Situmorang, duduk di dalam mobil hitam yang terparkir tak jauh dari kerumunan. Namun, sosok yang biasanya tampil garang itu kini berbeda. Wajahnya tampak pucat dan penuh luka. Sorot matanya dipenuhi ketakutan mendalam. Bukan lagi sosok predator, tetapi seperti manusia yang sedang diburu oleh kekuatan yang lebih mengerikan. Pertanyaan pun menyerbu benak Kartika. Apakah Bahar kini musuh yang akan membalas dendam, atau justru korban yang mungkin menjadi sekutu dalam menghadapi kekuatan Tuan T yang misterius? Sebelum ia sempat mengambil keputusan, listrik pasar mendadak padam total. Lampu-lampu kios, papan reklame,
dan bahkan kamera media yang masih menyala seketika mati, meninggalkan kegelapan pekat. Hanya terdengar teriakan panik, suara benda jatuh, dan langkah kaki yang terburu-buru. Dalam gelap itu, Kartika merasakan hawa dingin yang menusuk, seperti tanda bahwa Tuan T tidak hanya menguasai uang dan aparat, tetapi juga mampu mengendalikan keadaan dengan presisi yang menakutkan. Cerita berakhir di sana. Siapa Tuan T sesungguhnya dan apakah Bahar kini musuh atau sekutu, tetap menjadi misteri yang menggantung di udara, seperti bayangan gelap